Saudara terkasih, transformasi hati. Itulah tema renungan kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ajari kami terus bersandar kepada Tuhan. Dan ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Makasih ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 18 berbunyi demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, seorang jemaat bercerita tentang hidupnya. Kira-kira demikian kisahnya. Beberapa tahun yang lalu hidupnya terasa seperti ada di sebuah labirin. Saudara tahu labirin? Ia tahu bahwa ia ingin berubah, tetapi setiap kali ia mencoba untuk berubah, ia selalu kembali ke jalan yang sama, yaitu hidup dalam kepahitan dan penuh dengan kecemburuan. Dia merasa terjebak seolah-olah hatinya dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak bisa keluar dari dalamnya. Di saat itulah saya minta dia membaca 2 Korintus 3 ayat 18 ini. Ya, dia merasa ayat ini dapat mengubah cara pandangnya. Ia mengatakan bahwa transformasi hati bukan tentang seberapa keras dirinya berusaha untuk berubah ternyata. Tetapi tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan. Sudah tahu, akhirnya di hari-harinya mulai ada waktu lebih banyak berdoa. Mulai ada waktu untuk baca firman Tuhan. Ia tidak lagi berusaha untuk menjadi lebih baik dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia meminta Tuhan untuk mengubah hidupnya berlahan demi berlahan. Menurut kesaksiannya, ia mulai melihat perbedaan yang demikian signifikan. Kemarahan yang sering ia rasakan mulai memudar. Ia mulai melihat orang lain dengan belas kasih, bukan dengan iri hati. Saudara terkasih, itu adalah bentuk transformasi yang terjadi dari dalam. Tuhan tidak hanya memperbaiki tindakannya, tapi Tuhan mengubah hatinya. Orang ini mengatakan bahwa saat ini ia masih jauh dari sempurna, tapi tiap hari ia melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam hidupnya, mengubahnya. Sama seperti selembar kertas yang diwarnai perlahan-lahan. Hatinya diwarnai kembali oleh kasih Tuhan. Itu adalah proses yang tidak berhenti. Dan setiap hari ia merasakan anugerah Tuhan yang terus memperbarui hidupnya. Saudara terkasih, kehadiran Kristus di tengah-tengah kita adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam dosa dan penderitaan. Yesus memilih untuk menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Ia mengalami dan merasakan penderitaan kehidupan serta apa yang kita rasakan. Sepanjang pelayanannya, Yesus juga tidak pernah meninggalkan orang sakit, orang berdosa, atau orang yang tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat. Ia menjangkau mereka, menyembuhkan mereka, memberikan pengharapan bagi mereka. Ia menunjukkan kasih-Nya dan tidak pernah berhenti meninggalkan mereka yang justru paling membutuhkan. Puncak dari teladannya adalah kematiannya di kayu salib. Ia rela menanggung keterpisahan dari Allah Bapa untuk sementara waktu, agar kita umatnya tidak pernah ditinggalkan dan terpisah dari Allah selamanya. Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus, dan ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Roh Kudus adalah wujud kehadiran Tuhan yang tak terpisahkan, selalu bersama kita, membimbing kita, menguatkan kita di setiap saat, memberi warna dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, pernahkah kita merasa terjebak dalam satu kebiasaan buruk atau perasaan negatif yang sulit sekali dirubah, seperti kepahitan, iri hati, atau kemarahan? Sudahkah kita mencoba mengubah diri dengan kekuatan sendiri tetapi selalu gagal? Mari mulai hari ini kita ambil jalan
untuk rela membuka hati dan membiarkan Roh Kudus mengerjakan perubahan itu dalam hidup kita, dari dalam kita. Langkah kecil yang perlu kita lakukan adalah mengambil waktu, mulai hari ini, menghabiskan lebih banyak waktu di hadirat Tuhan, agar Roh Kudus semakin mengubah hati kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka yang terjadi adalah transformasi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mengubah hidup kami dengan cara kami. Kami merasa kami bisa, tapi sebenarnya kami tidak mampu. Hanya Engkau yang sanggup merubah kehidupan manusia, justru dari dalam. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus mendampingi kami, menghibur kami, mengubah hidup kami dan cara berpikir kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.